Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu azza wa jal, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah, maka sebenar-benar perkataan adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara-perkara baru yang diada-adakan di dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara-perkara baru yang diada-adakan di dalam agama adalah bentuk kebid'ahan. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap kebid'ahan merupakan kesesatan. Hadirin a'azakumullah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya dan umatnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hari-hari ini dan hari-hari ke depan, sebagian besar dari kaum muslimin menganggapnya sebagai rentetan hari-hari di penghujung tahun. Sebagian juga menganggapnya adalah hari-hari yang akan menyampaikan mereka kepada awal tahun. Maka dari sini khatib akan menyampaikan beberapa pesan yang khatib rasa relevan dengan hari-hari yang akan kita lalui bersama. Yang pertama, ma'asyiral muslimin, pesan pertama yang akan khatib sampaikan adalah berkenaan dengan lisan. Dalam hal ini juga berkaitan dengan apa yang kita nyatakan, apa yang kita ketikkan di media-media sosial kita. Ma'asyiral muslimin, di antara kepribadian inti dari seorang muslim adalah menjaga lisannya. Maka ma'asyiral muslimin, marilah kita berhenti menjadi pribadi-pribadi muslim yang meremehkan segala perkataannya, meremehkan aktivitasnya di media sosial, meremehkan segala komentar-komentar di media sosial tanpa memperhitungkannya. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Ibnu Majah, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu satu ketika berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, akhbirni, kabarkanlah kepadaku tentang amalan-amalan yang akan memasukkanku ke dalam surga dan menjauhkanku dari neraka." Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqad sa'alta an 'azim wa innahu layasirun 'ala man yassarahullah." Wahai Mu'adz, engkau telah bertanya tentang satu perkara yang besar, dan sungguh ini akan mudah bagi siapapun yang Allah mudahkan untuknya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah engkau beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukannya. Engkau menegakkan salat, engkau menunaikan zakat, engkau berpuasa di bulan Ramadan, dan engkau pergi ke Baitullah untuk haji. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa yang akan merusak ini semua?" Maka kata Mu'adz bin Jabal, "Tentu wahai Rasulullah, apa yang akan merusak ini semua?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk kepada lisannya, menunjuk kepada lidahnya, dan kemudian berkata, "Kuffa 'alaika hadza." Jaga ini. Kata Rasulullah, jaga lisanmu. Maka Mu'adz bin Jabal berbalik tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apakah kita juga akan disiksa akibat perkataan-perkataan yang kita ucapkan?" Maka kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wailak, waihaka ya Mu'adz." Celaka kamu, thakilatka ummuka ya Mu'adz. Celaka kamu wahai Mu'adz.
Wa hal yakubbun nasa fin nari ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh yang paling banyak menyebabkan seorang manusia diseret-seret di dalam neraka di atas wajah-wajah mereka kecuali karena dosa-dosa lisan mereka. Maka ma'asyiral muslimin, jaga lisan kita. Jaga apa yang kita ketikkan di media sosial kita, karena itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pesan kedua, dan ini berdasar kepada poin pertama tadi, ma'asyiral muslimin, di hari-hari ini agungkanlah Allah Subhanahu wa taala seagung-agungnya, dan jangan sedikit pun lancang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, di dalam ruangan ini, saya yakin mayoritas dari kita tidak diberikan kesempatan, tidak diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala menghafal surat Al-Baqarah, menghafal surat Ali Imran, menghafal surat An-Nisa, bahkan mungkin surat An-Naba di juz 30. Sebagian besar dari kita tidak diberikan kemampuan. Tetapi saya yakin seluruh dari kita di ruangan ini hafal dengan satu surat, surat Al-Ikhlas. Maka saya ajak diri saya pribadi dan jamaah sekalian, mari memurnikan keagungan Allah Subhanahu wa taala dari surat pendek yang kita hafal bersama ini. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surat tersebut bahwa Allah tidak punya sekutu, Allah tidak punya anak, Allah tidak diperanakan dan seterusnya. Muliakan Allah semulia-mulianya dengan hal tersebut. Maka sungguh ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan perkataan manusia kadang membuat Allah Subhanahu wa taala dan seringkali membuat Allah Subhanahu wa taala sangat murka. Di antaranya perkataan bahwa Allah Subhanahu wa taala punya anak. Di dalam surat Maryam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalu ittakhadhar rahmanu walada." Dan manusia mengatakan Allah punya anak. Allah kemudian berkata, "Laqad ji'tum syai'an idda." Sungguh kalian sudah mendatangkan satu perkataan yang sangat keji. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala selanjutnya, "Takadus samawati yatafattarna min." Sampai-sampai langit itu seakan-akan akan runtuh. Wa tanshaqqul ardu, dan bumi itu seakan-akan terbelah. Wa takhirul jibalu hadda, dan gunung-gunung itu pecah akibat perkataan mereka, "Anda'u lirrahmani walada." Karena mereka mendakwa bahwa Allah punya anak. Maka dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa ahadun aw laisa syai'un asbara 'ala Allah, asbara minallahi 'ala adzan sami'ahu." Tidak ada zat yang lebih bersabar tentang ucapan yang ditunjukkan kepadanya, dakwaan kepadanya, melebihi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh mereka mengatakan Allah punya anak, tetapi Allah tetap memberikan rezeki kepada mereka. Makanya dalam sebuah riwayat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, ketika beliau berpapasan dengan seorang Nasrani, beliau akan memejamkan matanya. Beliau palingkan wajahnya. Dan ketika ditanya, "Kenapa Anda melakukan hal tersebut, wahai Imam Ahmad?" Sungguh aku tidak sudi. Aku tidak kuat berpapasan atau melihat kepada orang-orang yang sangat kurang ajar terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat lancang terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, ma'asyiral muslimin, poin ketiga yang khatib sampaikan pada siang kali ini adalah, sebagaimana khatib sampaikan bahwa sebagian besar dari kaum muslimin menganggap bahwa hari-hari kita yang akan kita lalui beberapa hari ke depan ini adalah akhir dari circle dari 1 tahun. Maka sebagian dari kaum muslimin sibuk dengan menghitung-hitung labanya, menghitung-hitung keuntungannya, menghitung-hitung berapa yang dia hasilkan income tahunannya dan seterusnya. Maka dari mimbar yang mulia ini khatib sampaikan dan khatib wasiatkan kepada diri khatib pribadi dan jamaah sekalian, sebagaimana kita menghitung-hitung laba ekonomi kita, menghitung-hitung laba usaha kita, maka hitunglah diri kita. Hitunglah diri kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah diri kita. Jangan selalu terobsesi dengan perkara dunia dan kita melupakan diri kita, kualitas kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang justru itu lebih penting. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu bunu Adam mali mali. Anak-anak Adam itu selalu berkata, hartaku, hartaku, hartaku. Wa malahu illa min thalath. Padahal yang nanti sejati benar-benar pada hakikatnya menjadi harta mereka itu cuma 3, kata Rasulullah.
makanan yang ia makan dan kemudian menjadi kotoran, baju yang ia pakai sampai lusuh, dan kemudian amalan-amalan atau sedekah-sedekah yang ia dermakan. Dan ini akan kekal. Maka ma'asyarul muslimin, perhatikan juga kualitas diri kita, kualitas amalan kita. Apa ketaatan-ketaatan kepada Allah yang belum kita laksanakan? Apa dosa-dosa, maksiat-maksiat yang kita masih lakukan? Hitung. Kata Ali bin Abi Thalib, al-yawm amalun bila hisab, wa ghadan hisabun bila amal. Hari ini ketika kita masih hidup, yang ada adalah kesempatan untuk beramal, dan kita tidak dihisab. Di dunia ini kita tidak dihisab. Akan tetapi nanti setelah kita mati, yang ada adalah hisab, yang ada adalah perhitungan tanpa ada kesempatan untuk beramal lagi. Dan kemudian yang keempat, ma'asyiral muslimin, jadilah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang membangun planning ke depan, adalah planning menuju akhirat. Jangan selalunya terobsesi kepada perkara-perkara duniawi, perkara-perkara ekonomi yang akan kita bangun 1 tahun ke depan dan seterusnya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dan beliau menghasankannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lil akhirah. Orang yang cerdas sejatinya adalah orang yang merendahkan dirinya dan kemudian beramal untuk akhiratnya. Wal ajizu man athba'a nafsahu lidunyahu. Dan orang-orang yang lemah adalah orang-orang yang full, terobsesi benar-benar terhadap dunia dan kemudian mensusah payah, bercapek-capek di dalam mengejar dunia dan mengikuti hawa nafsunya. Maka ma'asyarul muslimin, perhatikan poin-poin penting ini, semoga bermanfaat buat kita bersama. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimati min kulli dzambin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala nabiyil ladzi istafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin azakumullah. Lalu terakhir khatib sampaikan bahwa tidak lama lagi, kurang lebih 60 hari lagi kita akan kedatangan 1 bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana para salafus saleh, orang-orang soleh terdahulu, mereka sangat mempersiapkan diri mereka. Begitu juga dengan kita. Ma'asyiral muslimin, mari perbaiki kualitas diri kita. Perhatikan siam atau saum-saum sunnah kita. Perhatikan Al-Quran kita. Semoga ketika nanti tamu tersebut datang, kita sudah siap. Jiwa dan raga kita sudah kita persiapkan untuk bulan yang mulia tersebut. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azimal jalila yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar. Aqimussalah.